Soal mabrur. Apa definisi mabrur itu? Umroh yang mabrur, haji yang mabrur itu yang seperti apa? Ini juga banyak kesalahpahaman saya kira. Mabrur itu terambil dari kata abar yang antara lain berarti menepati janjinya. Menepati janji. Orang yang haji sebenarnya menyampaikan janji-janji kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu, aku datang. Jadi dia berjanji memenuhi panggilan Tuhan. Satu, dia berjalan tawaf, dia berjanji, ya Allah sejak ini saya akan memasukkan diri saya dalam lingkungan Tuhan. Orang yang haji atau umrah melakukan sa'i, usaha. Tanya dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Dia berjanji, ya Allah, saya akan berusaha mencari kehidupan, tapi dengan memulai dengan niat suci, dan saya akan berusaha sekuat tenaga sampai apapun hasilnya saya akan puas menerima. Itu janji-janji. Orang melontar waktu haji, berjanji sejak saat ini saya akan memusuhi setan. Dia penuhi enggak janji-janjinya? Kalau dia memenuhi janji-janjinya, hajinya mabrur. Itu yang dijamin masuk surga. Haji mabrur tidak ada ganjarannya kecuali surga. Jadi haji mabrur, umrah mabrur tidak ditentukan pada sah tidaknya haji, tetapi ditentukan pada terpenuhinya janji-janji yang bersangkutan atau tidak. Bisa saja sah tapi tidak terpenuhi janjinya. Dan memenuhi janji itu seumur hidup kan? Seumur hidup. Jadi yang menentukan apakah ketika itu hajinya mabrur atau tidak, ketika setelah haji sepanjang haji seluruh hidupnya ia menepati janji yang sudah diucapkan. Betul ya, itu yang dapat jamin. Alangkah mudahnya dan murahnya harga sorga kalau hanya 2-3 hari umrah dan haji sudah dapat jaminan tidak memenuhi janji-janji. Memenuhi janji yang diucapkan yang ketika diucapkan di Baitullah atau diperagakan dalam bentuk ibadah ritual itu. Itu arti haji mabrur, haji umrah mabrur. Karena itukah kenapa kemudian sekarang banyak yang akhirnya bilang wah sudah haji tapi ketika pulang haji atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang jelas-jelas dilarang agama. Wah, itu dia hajinya nggak mabrur itu. Dia tidak memenuhi janjinya. Ya kan? Jadi tidak tepat. Ini hal-hal yang harus kita luruskan menyangkut pemahaman agama. Karena bukan hanya ritualnya ya. Bukan hanya ritualnya. Bukan hanya ritualnya. Dan menarik. Kalau kita perhatikan dalam Al-Qur'an, perintah haji itu berbeda dengan perintah salat, zakat dan puasa. Bagaimana bedanya? Kita lihat. Perintah salat dikatakan aqimus shalah. Laksanakan dengan sempurna. Tidak dia katakan laksanakan dengan sempurna demi karena Allah. Aqimus shalah. Zakat, keluarkan zakat, tunaikan zakat. Tidak dia katakan demi karena Allah. Puasa diwajibkan kepada kamu puasa, tapi haji lillahi 'alan nas, demi karena Allah hendaklah manusia melaksanakan haji. Dikatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah, selalu dikaitkan dengan lillah. Diperlukan ketulusan ekstra. Bisa jadi itu karena sholat itu beberapa menit saja. Zakat itu bisa jadi 1-2 menit terlaksana dan tidak semua orang bisa melakukannya. Tapi haji itu memakan waktu. Memakan waktu persiapan, sudah perlu ketulusan. Memakan waktu perjalanan, sudah perlu ketulusan. Memakan waktu dalam melaksanakan ritualnya. Ketika kembali, ya kan, masih diperlukan ini. Jangan lantas sudah haji selesai, dapat gelar haji dan ini itu ketulusannya menjadi berkurang atau bahkan sirna sama sekali. Jadi menjaga ketulusan. Menjaga ketulusan. Sulit itu Abi menjaga tulus? Ya sulit. Karena biasanya orang haji ada juga kemudian mungkin saja ada riaknya sedikit mau menunjukkan saya sudah haji, saya pulang bawa gelar haji, jadi artinya begini. Ada rasa ingin pamer sedikit atau mungkin pamernya banyak ya? Iya, artinya kita tidak ada manusia yang bisa luput sama sekali dari itu. Itu sebabnya Al-Qur'an membedakan antara mukhlis dan mukhlas. Mukhlis itu kalau saya ambil
ini gelas air putih bersih. Saya ambil ini, saya masukkan di sini. Air ini tidak murni lagi air. Maka untuk memurnikannya saya harus mengeluarkan apa yang ada tadi. Ya. Oke. Hati ini hanya harus dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada yang lainnya. Kalau ada yang lainnya, Anda harus mengusahakan mengeluarkannya seperti mengeluarkan ini kembang yang ada di dalam air. Itu ikhlas. Nah, setiap saat manusia berpotensi untuk kemasukan ria, untuk kemasukan ini ya. Maka setiap saat pun begitu dia masuk, keluarkan itu. Haji, pamer, waduh saya sudah haji dan sebagainya. Ada timbul dalam hati, keluarkan itu. Ya Allah, ini salah, saya keluarkan. Bagaimana cara mengeluarkan ria? Mengingat Allah. Mengingat bahwa yang dia minta yang seperti ini memang sangat sulit. Karena ria itu bisa datang tanpa Anda ketahui. Itu bagaimana? Bisa jadi kita sudah laksanakan, ikhlas sudah melaksanakan, harus dilaksanakan, ada yang muji, wah senang hati. Jadi itu proses, itu sebabnya saya ingin katakan lagi, ada orang yang mukhlis, ada orang yang mukhlas. Yang mukhlis itu yang berusaha dari dirinya untuk mengeluarkan segala hal yang selain dari. Yang mukhlas, yang Allah bantu dia sehingga bisa keluar. Allah yang mengangkat Allah itu. yang mengangkat yang bersangkutan. Mau itu Abi, kita mau Allah yang mengangkat. Tapi kalau bersahabatlah dengan Allah, dekatlah dengan Allah, banyaklah bermohon pada Allah, Dia yang akan angkat. Ada orang-orang tertentu yang disebut di dalam Al-Quran sebagai mukhlis, antara lain Nabi Yusuf. Digoda, dirayu, di ini. Dia bilang, kami yang hindarkan dia daripada keburukan. Sarafna anhu. Itu Tuhan yang ini, Allah yang ini. Tapi ikhlas, pastilah setiap orang akan timbul hal-hal itu. Insya Allah selama ada usaha untuk mengeluarkannya, insya Allah Tuhan akan merestui. Saya kira. Amin, insya Allah. Ada pertanyaan lagi dari